Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 2B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah IoT pada chapter 3, yang dimana pada poin 3.3.8 yaitu use Excel to forecast gitu. Jadi pada video kali ini tuh saya akan membahas fitur forecast pada Excel yang akan digunakan pada Excel. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama tuh input data, lalu execute atau eksekusi data menggunakan forecast gitu. Di sini ada background atau skenario nya. Yang pertama, jadi saya akan sedikit jelaskan forecast itu apa. Forecast itu kayak peramalan atau memperkirakan, meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Jadi kayak seolah kita meramal gitu ya. Meramal pada di sini yaitu meramalnya cuaca ya, menggunakan data yang dimiliki pada saat ini untuk meramal masa depan gitu. Jadi ada background skenario nya. Latar belakangnya itu peramalan adalah cara untuk meramalkan nilai di masa mendatang berdasarkan data. Manajer kita menginginkan data yang instan gitu ya, data yang secara instan untuk membuat keputusan, dan mereka mengandalkan teknik peramalan untuk membuat keputusan tersebut gitu. Dengan big data, sejumlah data diproduksi secara instan. Hal ini menghadirkan tantangan untuk mengumpulkan dan memproses data ini secara real time gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk backgroundnya gitu ya. Lalu ada sumber daya yang diperlukan. Kita di sini ya pakai Microsoft Excel, lalu kita tambahkan toolpack-nya ya. Nanti akan saya contohkan. Lalu ada instructionnya. Yang pertama pada part 1 kita menginputkan data. Step satunya adalah buka file blank Excel di spreadsheet. Lalu klik file dan klik option, klik add in. Kita menambahkan toolpack ya, yaitu toolpack analyst toolpack dan solver add in ya. Lalu klik OK gitu. Nah, kita akan contohkan saja. Di sini saya menggunakan Excel versi 2019 gitu. Kita klik new. Oke. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu add in, lalu kita dua ya, analysis toolpack dan solver add in. Klik OK. Selanjutnya kita split layar, kita tambahkan datanya ya. Step 2, input grades and date into specific Microsoft Excel cell gitu. Jadi pada A1 kita inputkan date ya, date, lalu 2 grade, forecast, selanjutnya lower confidence boundary, lalu upper confidence boundary. Oke. Selanjutnya saya rapikan terlebih dahulu agar bisa dibaca ya. Confidence boundary. Oke, cukup. Lalu selanjutnya starting with A2 ya, with A2 cell. Kita akan menginputkan data pada A2 yaitu sebuah tanggal gitu ya, sebuah tanggal. Di sini saya langsung saja saya copy. Oke, di sini ada pagar-pagar, yaitu ada note ya di sini ya. If you get ponzi pagar-pagar ini atau hashtag ya in your cell di dalam kolom kamu, klik hold down, kita akan tarik ya agar terbuka gitu, karena tanggal ini kan panjang, jadi sedangkan date itu hanya 4 huruf, jadi dia kurang gitu. Nah, sini kita percepat saja sampai kolom A15 gitu ya. Oke, selanjutnya 12918 Oke. 25 2018 212 219. Selanjutnya 226. Oke. 3/12 2018. Ini cara manual untuk menginputkan data, karena kalau bisa sih sebenarnya pakai kayak codingan itu. Kemarin saya sempat mencontoh di salah satu channel YouTube gitu ya, cuman saya kurang memahami bagaimana caranya agar bisa langsung sekaligus gitu ya. Sebenarnya saya udah ada catatannya di notepad, cuman
pada video kali ini saya akan mempraktikannya secara manual saja gitu ya. Oke, satu lagi 49 di 2018. Oke, selanjutnya tadi sudah starting with B2 cell, kita inputkan 190 ya, ini kita manual saja 100, lalu 90, oke 75, 80, 50, 95, 85, 100, 80 dan 75 sampai B11. Oke, pas ya. Oke, sebelum itu kita rapikan terlebih dahulu pada font dan ukurannya. Kita pakai Calibri saja. Calibri, kita rata tengah, lalu kita Calibri lagi, ratakan tengah semua. Oke, selanjutnya setelah kita inputkan toolpack, kita inputkan datanya, kita baca lagi soalnya. Pada highlight A2 ya, pada part step 1 ya, step 1, part 2 ya. Setelah ini kita inputkan, lalu kita masuk ke part 2, execute ya, eksekusi data menggunakan forecast. In this part you will use Excel to forecast ya, meramalkan datanya. Your grade will be for the remaining weeks ya. Remember that. Langsung saja highlight A2 ya, A2. Oke, kita split layar terlebih dahulu. A2. Oke, A2 sampai to A15 gitu ya. Kita ini dulu ya, tanggal dulu. Klik data, tab, klik text column. Pertama ke data, lalu cari text column. Text column wizard, step 1 delimate, klik next, tab, lalu select date to MDY ya, month year, klik finish gitu ya. Oke, kita masuk ke data, lalu text column, delimate-nya wizard, delimate, next, tab, next, lalu kita date-nya kita MDY. Oke, finish. Nah, di sini kenapa punya saya tidak berubah apapun? Kayaknya di sini setelan default pada tanggalnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini menandakan Senin 23 Juni 2025. Nah, di sini kayaknya dia bawaannya itu tanggal dulu baru bulan ya. Saya tadi sudah coba juga untuk di control panel region. Oke ya. Nah, di sininya tidak bisa diubah juga untuk month date year. Jadi sepertinya memang setelannya defaultnya seperti ini. Saya juga kurang tahu ya. Cuman untuk contoh pada kali ini, video kali ini kayaknya tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Permasalahan di sini kita abaikan. Kita lanjut pada soal berikutnya, fokus pada poin F, select A1 sampai kita split layar dulu ya. Oke. Lalu pada poin F, select cell A1 sampai B11 gitu ya. A1 sampai B11. In the data tab, select forecast sheet to open ya, data sama di data. Lalu select for sheet to open create forecast. Oke, masuk ke data, forecast sheet ya. Lalu setelah udah sampai sini, kita disuruh ngapain lagi nih? In the forecast and calendar, forecast and calendar ini open select 49 ya, karena tadi dia MDY itu month dulu, berarti ini 9 April ya. Januari, Februari, Maret, April ya. 9 April 2018. Nah, di sini tanggal 2, berarti kita pencet 9. Apakah diagramnya mirip ya, sama? Oke, kurang lebih ya mirip ya. Oke, kurang lebih mirip ya. Langsung saja kita create. Di sini ada option tambahan. Jika teman-teman mau lihat, bisa juga. Cuman kita langsung saja kita create. Oke, di sini sudah selesai pada proses forecast yang pertama gitu. Jadi telah kita pertama menginputkan data, lalu kita menginputkan isi-isinya, tanggal-tanggalnya. Di sini lalu muncul sebuah apa ya, kayak kurva ya, apa diagram. Nah, kurang lebih seperti ini, sama. Kita perkecil terlebih dahulu, lalu kita baca lagi soalnya gitu ya. Oke. Notice the Excel ya, perhatikan Excel predict you will make 8039. Oke. On March
19 ya, pada 19 Maret 2018 buat 95%. Tadi kan bikinnya di 95% berarti ya. Lalu but is 90 confident really will be a score somewhere 47 sampai 45 gitu. Oh, what score in predict April? Oh, kita disuruh ditanya pada April ya, 2 April. Kita prediknya itu 7 berapa nih? 78 ya, 78. Bener enggak nih 78 ya? Bener ya. 7895 di sini dibulatkan ke atas ya. Oke. Di sini kita copy saja. Oke. Selanjutnya within that range of score ya is Excel, ini kan masih 95% ya. Confident that you will make on April, pada 9 April, range jarak antara lower dan uppernya itu 4240 dan 114 ini ya. Oke. Pencet ini tadi nih. Oke. Sorry nih, ini malah kepencet tadi. Kita perbesar terlebih dahulu. False ya. Kita date-nya kita geser lagi ke sini. Kita forecast. Kita ubah ke 9 April. Create. Oke. Nah, sini. Dah. Kita ulangi lagi. Range pada 9 April yaitu 42 ya, di sini 42 sampai 114. Oke, 424 ya sampai 114. Oke. If you like using a formula, jika kamu menyukai menggunakan formula ya, bisa menggunakan seperti ini pada C12 ya. Teman-teman bisa menggunakan ini jika suka jatuhnya ya, rumus gitu ya, rumus pada Excel gitu. Jadi C di 12. Nah, ini 80,38 sekian, ini jika dirumuskan menjadi sama dengan forecast ya, seperti ini. Sama persis ya, teman-teman bila ingin atau suka gitu ya menggunakan rumus, bisa diketikkan seperti ini gitu. Nah, di sini udah ada contohnya gitu. D12, E12 gitu. Lalu lanjut pada step 2. Kita akan modifikasi data ya, change the data to grades that are move reflective of your own grades gitu ya. Highlight gitu ya, kita copy saja kayaknya ya. Kita Ctrl N saja. Oke. Lalu data yang di sini kita salin ya. Kita salin, pindahkan ke Excel satunya. Oke. Perbesar terlebih dahulu. Oke. Setelah itu sama. Setelah itu sama, kita bikin forecast lagi di data forecast, lalu di sininya kita ubah. Nah, kita baca lagi soalnya. AB1 sampai end the tab data select forecast, create forecast window. Optionnya kita ubah dari 95 menjadi 98. Oke. Kita samakan datanya, optionnya di sini 95%, lalu kita akan ubah menjadi 98% gitu ya. Lalu kita create. Oke, kita akan bandingkan gitu ya. Berarti ini kita gini aja. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan ini adalah 95 ya, yang kirinya adalah 98, yaitu pada book 2 Excel, dan book 1 ini adalah 95%. Terlihat jelas di sini pada perbandingan ya, pada kolom D15 itu pada 90% yaitu 42, 40, dan D15 adalah 35,70 gitu ya. Lalu pertanyaannya di sini setelah kita ubah dari 95 to 98, how did changing the confidence level from 98 effect to forecast range grade ya. Jadi efek pada perubahan itu sangat tinggi gitu ya, dari 114 menjadi 120. Oke. 120.
gini aja. Oke. Lalu selanjutnya list 3 example of where you think forecasting ya, you big data gitu ya. Di sini apa ya di sini ya? Azure will example untuk prediksi ya, untuk memprediksi suatu kayak data-data besar gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi dengan data yang sudah kita miliki sebelumnya gitu. Jadi kita bisa memprediksi kayak misalkan curah hujan atau kayak penjualan pada minggu ini, misalkan setiap hari Rabu, misalkan setiap tanggal berapa karena ada hari-hari libur atau apa. Penjumlahan itu pasti berbeda karena dari 95% yang tadinya 95 lalu menjadi 98%, pasti ada sedikit kenaikan khususnya pada perbandingannya, yaitu dari 42 menjadi dari 35 jadi 42, lalu 120 menjadi 114 gitu. Jadi pasti ada sebuah perbandingan gitu ya, ada sebuah kenaikan. Nah, inilah adalah contoh menggunakan forecast pada Microsoft Excel yang khususnya itu untuk memprediksi atau merencanakan atau apa ya, memperkirakan ya suatu yang akan datang menggunakan data gitu, data yang kita punya gitu. Nah, di sini contohnya menggunakan Microsoft Excel dengan toolpack apa tadi ya, add-in sama solver add-in gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video hands-on kali ini. Cukup sekian video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.